Ya, dalam mudik lebaran 2025, Kementerian Agama mengusulkan libur anak sekolah hingga 20 hari. Dan berikut perbincangan rekan kami Camar Haenda dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Berkaitan dengan sebentar lagi kan mau lebaran nih ya, bahwa ada instruksi bahwasanya nantinya akan ada 20 hari libur ya untuk anak sekolah nih, dimulai dari tanggal 21 Maret. Seperti apa, Dok? Memang ini liburan panjang, karena kita melihat ini ada 2 hari raya ini. Tanggal 29 itu nyepinya Hindu, tanggal 31 insya Allah kalau nggak ada halangan itu Idul Fitri. Jadi nyambung gitu nyambung. Ya? Nah, data yang kami peroleh dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik itu nanti 52%, berarti 150 juta lebih orang akan mudik tuh. Nah, bayangkan kalau jalannya itu juga, pesawatnya nggak nambah, busnya itu juga. Nah, itu kita bisa bayangkan, ferinya hanya itu juga. Supaya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan kesulitan transportasi, maka kami rapat dengan berbagai pihak ya. Akhirnya kita putuskan, tadinya kan 24 itu baru libur. Tapi nanti kita takutnya terjadi penumpukan di hari-hari menjelang itu. Nah, apalagi kan bagi kita di Kementerian Agama kan liburnya kan hari Jumat. Jadi Kamis Jumat itu udahlah kita turunin lagi jadi tanggal 12. Tanggal 12 April, kemudian juga sekolahnya kembali tanggal 8 Mei. Jadi 20 hari loh itu. 20 hari. Jadi sebetulnya ini bentuk dukungan dari Kementerian Agama untuk pemerintah bisa mengurai kemacetan gitu ya? Iya, untuk memfasilitasi 2 agama besar, agama Islam dan agama Hindu merayakan hari rayanya. Dan memang itu digabung lagi nanti dengan liburan nasional kita kan. Ya, kita akan informasi berikutnya pemirsa. Ribuan kendaraan padati Pelabuhan Bakauheni Lampung Jumat siang. Antrian kendaraan roda 4 memadati setiap kantong parkir dermaga. Situasi ini terjadi sejak pagi hari tadi. Ribuan kendaraan pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Jawa terus memadati Pelabuhan Bakauheni Lampung. Antrinya kendaraan terus memadati setiap kantong parkir dermaga reguler dan eksekutif. Pemudik sangat banyak. Padatnya pemudik seiring dengan masuknya libur dan cuti bersama lebaran serta mengejar berlebaran di kampung halaman. Data angkutan lebaran ASDP Bakauheni tercatat ada 5.600 unit kendaraan roda 4 yang sudah diberangkatkan ke Pulau Jawa sejak H-7. H-7 saja ini pemirsa ya, ini sudah 29.355 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pulau Jawa. Kalau kita lihat pergerakan volumenya pemirsa, sepertinya akan ada terus penambahan jumlah kendaraan yang akan menggunakan transportasi laut di pelabuhan ini. Angka ini akan terus melonjak mengingat puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni terjadi pada besok, pada hari Sabtu dan juga pada hari Minggu pemirsa. Seperti yang kita saksikan di layar kaca Anda, ini adalah situasi pada pagi menjelang siang hari tadi pemirsa. Ada penumpukan kendaraan yang begitu banyak. Ribuan mobil menunggu antrian untuk bisa masuk ke dermaga, masuk ke kapal untuk bisa menyeberang ke Pulau Jawa ya. Ini sebanyak ini belum puncaknya pemirsa. Puncaknya besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Pemirsa, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero Heru Widodo mengatakan puncak arus mudik di Pelabuhan Bakauheni Merak diprediksi terjadi pada malam ini di atas pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu tercatat jumlah pemudik menggunakan kendaraan pribadi sebanyak 19.500 dan kendaraan roda 2 24.000. H-3 prediksinya adalah hari puncak arus mudik terjadi. Dan dari data reservasi tiket itu mulai dari jam 21.00 untuk di wilayah Merak ya, Pelabuhan Merak. Kemudian juga disusul nanti di Ciwandan sebagai pelabuhan untuk angkutan kendaraan roda 2 juga. Malam ini prediksi puncak itu dimulai dari jam 21.00 sampai nanti pagi gitu. Nah, kemudian untuk besaran jumlah pemudik yang memadati hari ini, yang kemungkinan akan menyeberang pada hari ini,
ini diprediksi di semua lintasan itu sekitar 47.000. Itu dibagi menjadi semua golongan kendaraan, baik roda 2, roda 4, kemudian bus, kemudian truk dan lain-lain gitu. Nah, kemudian untuk yang roda 4 khusus kendaraan pribadi itu diprediksi hari ini 19.500, lalu kemudian untuk roda 2 itu sekitar 24.000 gitu. Artinya hari ini memang harus puncak, dan kalau kita lihat dari pagi sampai sore sampai hari ini Merak kelihatan sangat lengang sekali. Tetapi kalau nanti sudah memasuki malam jam 21 sampai nanti pagi menjelang subuh biasanya sangat padat sekali. Ribuan pemudik memenuhi kantong parkir di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada Jumat pagi. Kepadatan kendaraan sudah terjadi pada Kamis malam tadi. Pihak pelabuhan membuka 3 dermaga dan menyiagakan 8 kapal ro-ro. Kami hadirkan pemirsa, ini adalah kondisi hari ini ya. Pelabuhan Ciwandan, Banten pagi, siang, menjelang sore tadi. Kita bisa lihat ribuan pemudik sepeda motor terus bertambah memadati seluruh kantong parkir yang disediakan oleh pihak Pelabuhan Ciwandan. Agar tidak terjadi kemacetan, pihak ASDP melayani 8 kapal dengan 26 trip pelayaran sejak malam hingga pagi ini. Maksud kami dari pagi tadi hingga malam ini. Di antara pemudik roda 2 ternyata ada pemudik yang menggunakan sepeda motor roda 3. Kami mendapat informasi demikian. Dan meski sempat kesulitan masuk karena tidak sesuai tiket yakni untuk roda 2, namun akhirnya sepeda motor modifikasi roda 3 ini bisa masuk antrian pemudik. Saat ini merupakan puncak arus mudik kendaraan roda 2 di Pelabuhan Ciwandan, pemirsa. Dan disiapkan 3 dermaga yang ada di Pelabuhan Ciwandan dibuka agar seluruh pemudik motor tidak terlalu lama mengantri. Data Posko Pelayanan Terminal Penumpang Angkutan Lebaran 2025 Pelabuhan Ciwandan sudah mencatat 28.936 orang yang telah diseberangkan ke Pulau Sumatera, di mana 18.105 unit kendaraan roda 2, kemudian 5.110 unit kendaraan yang telah diseberangkan. Demi berlebaran di kampung halaman, satu keluarga di Kemayoran, Jakarta mudik ke Tegal mengendarai bajai. Wah, seperti apa ya? Selengkapnya usai jeda, pemirsa, tetaplah di Sindo Prime. Ya, tadi adalah informasi pemudik motor yang ditahan debt collector ketika tengah dalam perjalanan mudik, pemirsa. Kita ke informasi berikutnya. Sedang di jalan hendak mudik ke kampung halaman. Ya, motor seorang pemudik di Bekasi, Jawa Barat ditarik oleh sekelompok debt collector. Ini informasi yang tadi kami sampaikan. Sementara itu di Hari Raya Nyepi, mulai Sabtu pagi, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup, pemirsa. Seorang pemudik motor yang sedang melintas di Jalan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat tak bisa berkutik saat sekelompok debt collector menyita motor yang sedang ia naiki. Sempat cekcok dengan debt collector, pemudik motor ini tak berdaya saat motornya dirampas. Aksi rampas motor di tengah jalan ini pun disayangkan. Sementara mulai Sabtu pagi 29 Maret 2025, Pelabuhan Gilimanuk, Bali ditutup untuk menghormati umat Hindu yang merayakan Hari Nyepi. Sebelumnya pada hari Selasa dan Rabu, Pelabuhan Gilimanuk dipadati ribuan kendaraan yang akan mudik ke Pulau Jawa. Pelabuhan Gilimanuk akan kembali dibuka pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Mudik gratis menggunakan bis atau kereta mungkin sudah biasa. Kali ini cukup unik. Mudik gratis menggunakan kapal perang KRI Banjarmasin 952. Kapal perang ini membawa lebih dari 1.600 pemudik tujuan Semarang dan Surabaya. Tim kontributor iNews melaporkan. Saksikan kehikmatan perbincangan Camar Hainda bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar hanya di One on One Sindo News TV Jumat 28 Maret pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto resmi mengesahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak PP Tuntas. Presiden menegaskan PP ini sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Yang
Ya, pengesahan peraturan pemerintah ini dilakukan Presiden di halaman Istana Negara pada sore hari tadi. PP Tuntas mengatur pengelolaan sistem elektronik untuk memastikan keamanan anak dalam mengakses layanan digital. Presiden menyampaikan kondisi ruang digital yang ada saat ini sangat berbahaya. Presiden menilai meski perkembangan teknologi baik untuk kemajuan bangsa, namun jika tidak diawasi dengan baik sejak dini justru dapat merusak watak anak-anak kita. Presiden Prabowo pun menegaskan pengesahan PP Tuntas sangat penting untuk masa depan anak-anak Indonesia. Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita. Anak-anak kita harus tumbuh secara kreatif, harus tumbuh secara sehat jiwa dan raga, harus tumbuh jadi manusia yang berani, yang mandiri, yang optimis, yang berjiwa ingin meraih ilmu, ingin berbuat yang terbaik untuk orang tuanya, untuk saudara-saudaranya, untuk bangsanya. Dan dari dalam maupun juga dari mancanegara. Jadi pada prinsipnya bahwa Indonesia pada akhirnya di hari yang bersejarah hari ini sampai pada titik di mana kita memiliki sebuah aturan tata kelola PSE untuk melindungi anak. Jadi sebelumnya tidak ada, hanya di level undang-undang ITE, dan ini kan perlu diturunkan menjadi level PP. Pada prinsipnya dalam PP ini platform wajib memastikan perlindungan anak lebih utama daripada kepentingan komersialisasi dari para platform. Kedua, juga kita memastikan bahwa anak-anak tidak terpapar pada konten-konten yang berbahaya, eksploitasi komersial ataupun ancaman terhadap data pribadi. Jadi juga ada larangan mengenai profiling data anak. Kemudian yang ketiga, pembatasan usia dan pengawasan dalam pembuatan akun digital. Jadi penundaan anak sesuai dengan tumbuh kembang untuk bisa memiliki akun mereka di sosial media secara mandiri, gitu ya. Sekali lagi ini bukan pembatasan akses secara umum. Kalau anaknya menggunakan milik orang tua dengan pendampingan orang tua itu diperbolehkan. Namun demikian untuk memiliki akun yang mandiri, maka kita menyesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Keempat, platform dilarang menjadikan anak-anak komoditas, bagaimana tadi semangatnya sudah kita sampaikan. Ya, pemirsa, beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah di Sindo Prime.